A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semua bisa kumpul silaturahim, duduk belajar. Allah izinkan kita bangun di subuh hari ini. Allah izinkan kita belajar sama-sama. Allah izinkan kita bisa menghirup udara pagi ini. Sebagaimana doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Apa yang dihidupkan? Nomor satu yang dihidupkan Allah tuh hati gitu. Karena ada orang yang bangun lalu memilih untuk tarik lagi selimut. Ada orang yang bangun tapi bukan untuk nyembah Allah, untuk datang menghadap kepada bos atau majikan dunia ini. Yang itu paling cuma kasih dia duit ya 5 juta, 10 juta sebulan, bukan sekali datang. Maka tidak heran kalau Allah tuh cemburu sekali gitu sama orang yang bangun tidur terus bukan Allah yang disebut, bukan Allah yang diingat. Yang diingat adalah orang lain. Yang diingat adalah manusia lain. Yang diingat adalah makhluk-makhluk yang juga ciptaan Allah. Makanya diancamkan. Dalam satu hadis itu dikatakan bahwasanya kalaulah seseorang itu bangun tidur, kalau seseorang itu bangun tidur dan cuma Allah, cuma manusia yang diingatnya atau dia melupakan haknya Allah dalam dirinya, maka Allah berikan dia 4 penyakit. Masih lupa? Masih lupa tak? Apa saja 4 penyakit yang Allah tanamkan kepada orang yang melupakan haknya Allah di pagi hari? Ada yang masih ingat? Ada enggak? Mana orang-orang ini? Satu, nih kita buka. Hadisnya tuh menurut saya antik ya. Karena Allah tidak langsung bilang nih begini, tapi dikasih tahu dulu ancamannya. Oke, kita lihat hadisnya. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan cuma Allah, cuma ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang difikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat
hak Allah dalam dirinya. Apa hadisnya? Barang siapa yang bangun di pagi hari, hanya dunia yang dipikirkannya, seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya. Ada hak apa dalam Allah? Dalam diri kita tuh hak Allahnya apa? Dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Apalagi haknya Allah diingat-ingat, disebut-sebut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apalagi hak Allah di dalamnya. Allah punya hak untuk diingat, dipuji, lalu disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Kau bangunkan saya pagi hari ini, Kau izinkan saya bisa bangun subuh, digerakkan hati kita untuk sholat, bisa sholat sunnah, bisa sholat subuh, dan seterusnya. Maka kalau orang itu tidak melihat hak Allah dalam dirinya, kata Rasulullah, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Berapa penyakit? 4. Dicatat ya, nanti keluar di ujian. Satu, kebingungan yang tidak putus-putus. Apa yang nomor 1? Bahasa sininya bingung apa? Liar. Jadi kalau kebingungan yang tidak putus-putus, liar te eren. Tadi Ustadz di mana? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kalau sebut merek, pas di belakang saya. Pokoknya di situlah dia. Jadi kalau liar te eren itu antum tahu itu bahasa apa kan? Bahasa Eropa. Soalnya udah bikin kerajaan. Gimana Kaisar Lordnya udah meninggal nih, gimana? Top, lanjut ya. Sunda Empire. Saya kira tidak meninggal orang itu, rupanya meninggal juga. Lihat teeren-eren. Setiap hari tuh pusing, setiap hari stres, setiap hari bingung. Kan ada yang bilang gini, hidup adalah pilihan. Maka dia tidak pernah bisa bahagia gitu, karena hidupnya selalu milih terus, ini atau ini, yang ini atau ini, termasuk jodoh. Nah, ini jomblo maksud saya tuh. Kok tidak tobat-tobat udah 2023 ini gitu. Cepatlah selesaikan supaya tidak jadi konten. Udah jadi konten pun masih santai. Kebingungan yang tidak putus-putus. Saya bacakan hadis ini nih, ingat kehidupan saya 2010, 2011. Inilah yang saya rasakan. Saya tidak mau cerita orang lain, tidak mau. Kalau wajah-wajah antum insya Allah soleh-soleh semua. Ya, tidak dapat konten saya nengok muka antum hari ini. Kalau biasa saya nengok ini dapat konten gitu. Nengok muka antum nih, tidak sampai hati saya. Kalau kata orang Pontianak tidak sampai hati gitu ya, karena baru awal bulan udah habis, dah saldonya rata-rata nih kayaknya. Jadi kebingungan yang tidak pernah putus-putus itu adalah orang itu sepanjang hari dalam bisnis kah, dalam menjalani karir kah, dia kayak blank gitu. I am not me. Aku ini bukan diriku. Aku ini pengusaha ke, aku ini saudagar ke, apa sih yang sebenarnya aku jalanin? Dia sendiri tidak kenal sama dirinya. I am not me. Ciri-cirinya orang kebingungan yang tidak pernah putus itu apa? Dia tuh lupa siapa dirinya. Cobalah lihat, ada kakek-kakek gitu, udah pasti udah tua ya kalau kakek-kakek ya. Terus nimang cucu, nimang apa? Tahu menimang cucu, paham tuh? Nah, jadi dia bilang gini, cucu siapa, katanya. Itu contoh dia lupa siapa dirinya. Padahal itu jelas-jelas cucunya dia gitu. Dia masih tanya, cucu siapa? Kebingungan yang tidak pernah putus. Dia ada di sini, tapi badannya di tempat lain. Itu yang tadi malam saya ngobrol dengan salah satu saudagar pengusaha. Saya bilang gini, ada orang hari ini punya jam tangan mahal tapi tidak punya waktu. Punya jam tangan mahal tapi tidak punya waktu.
memang miliar-miliar jam tangannya. Kalau ratusan juta ya mungkin masih kelas biasa gitu lah. Ini ratusan miliaran. Tapi tidak punya waktu gitu, tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk istri, bahkan untuk diri sendiri pun tidak punya waktu. Hanya untuk sekedar sujud. Gini loh, sholat subuh itu 5 menit. Oke lah sama zikir dan wudhu 10 menit. Zuhur juga 10 menit. Berarti kalau 5 kali 10 50 menit. Berarti dia sampai tidak 1 jam dalam satu hari itu? Tidak sampai 1 jam. Sisa waktunya 23 jam. Orang kaya berapa jam dikasih Allah waktu? 24. Orang miskin? 24. Orang bahagia? 24. Orang yang sedih? 24. Jomblo? 24. Kenceng kan? Mereka semua dikasih Allah waktu 24. Tapi kenapa ada yang sempat untuk sholat, ada yang tidak? Mereka untuk memberi hak kepada dirinya sendiri untuk sujud. Kan diteliti sekarang sama orang barat. Di Eropa orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang pintu kesehatan, ada yang meneliti. Kata mereka ya, bukan kata saya, kata mereka gerakan terbaik di dalam sholat itu adalah sujud. Secara kesehatan, secara psikologis katanya diteliti sel-sel dalam tubuh itu ketika seseorang itu bersujud, kepalanya letak di bawah, dia sedang melakukan gerakan terbaik untuk tubuhnya. Kalau dia capek, tubuhnya akan rileks. Kalau peredaran darahnya sedang kencang, itu akan baik. Jadi masuk Islam lewat pintu kesehatan. Tapi banyak orang kita ya tidak paham dengan sholat. Hanya sekedar sholat aja jadi bahan bulian teman sekantor. Tumben lu udah sholat, udah alim ya sekarang. Gila tak? Anak-anak muda berjilbab tapi agnostik, tidak percaya sama Tuhan. Tutup jilbab tuh karena malu aja, rambutnya tidak bisa dibawa ke salon. Saya ketemu sama anak-anak yang begitu, saya tanya, gimana ente dulu? Saya berjilbab Ustaz, tapi saya tidak percaya Tuhan. Sempat saya nanya, Tuhan tuh ada enggak? Berapa umur sekarang? 21 tahun. Bayangkan 21 tahun sudah agnostik. Saya takut Ustaz nih orang di masjid, takut nih orang begamis. Karena ditengoknya yang begamis takbir terus marah-marah. Oh ini kan enggak. Ini bukan ekstrim, ini orang es krim. Dingin, lembut, manis. Gitu kan. Hijrah es krim. Hijrah apa? Es krim, lembut, manis, dan dingin ya gitu. Jadi dia tak punya waktu bahkan untuk dirinya sendiri. Dia sering tanya, aku ini siapa ya, aku ini ngapain, mau ngapa, mau kemana. Tidak sempat. Tidak ada waktu dia untuk duduk, untuk sekedar me time kalau bahasa orang sekarang. Kalau sekedar cuma minum kopi ya tak usah jadi orang Islam. Tapi untuk sekedar duduk, saya ini siapa, saya ini mau kemana. 4 big why yang kemarin saya share itu ke beberapa orang di antara itu, ya kan? Saya ini siapa? Saya ini kenapa Allah ciptakan saya? Untuk apa manusia itu diciptakan Allah? Dan saya ini mau kemana gitu? Itu harus bisa jawab antum. Masih lupa tak? Siapa saya? Ayo jawab. Saya adalah, ayo, hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Itu jawabannya. Saya bertahun-tahun cari jawaban ini. Bagaimana caranya supaya disederhanakan, supaya bisa di-share ke orang-orang, supaya mudah dihafal. Nanti saya kasih. Kalau udah sama dokter nanti saya kasih. Siapa saya? Jawabannya, saya adalah hamba Allah. Apa? Yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Saya siapa? Siapa saya? Hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Kenapa berusaha menjadi hamba yang Allah mau? Karena ada perbuatan manusia yang Allah tidak mau. Numpahkan darah, membuka permusuhan,
Itu Allah tidak mau. Nah, maka kita adalah hamba Allah yang sedang berusaha. Kenapa ada kata-kata sedang berusaha? Karena kita pengen on the way, OTW ke sana. Ini saya kirim ke Pak Ijab juga. Siapa saya? Saya adalah hamba Allah yang sedang berusaha untuk menjadi hamba yang Allah mau. Allah mau apa? Allah mau kita beribadah. Allah mau kita tolong orang. Allah mau kita senyum. Allah mau kita berzakat. Allah mau kita berinfak. Allah mau kita apa? Ya jawab. Yang kedua, siapa saya? Saya adalah umat Rasulullah. Apa? Atau umat Nabi Muhammad. Siapa kita? Kita adalah umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah yang sedang berusaha apa? Untuk meneladani kepribadian beliau. Beliau makan pakai tangan kanan, kita ikut. Beliau kalau pakai sendal kanan dulu, kalau ngelepas kiri dulu. Itu sedang berusaha kita. Beliau kalau sebelum subuh mandi, kita ikut. Baginda Rasulullah satu hari 100 kali istighfarnya, dia bilang 70 kali, kita juga ikut. Beliau mudah dalam memaafkan, ya kita berusaha juga memaafkan. Baginda Rasulullah itu suka ngasih makan orang, suka berbagi, bahkan mohon maaf Yahudi yang setiap hari mencaci maki beliau juga dikasih makan tiap hari. Nah, berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita tuh tidak hebat, B aja. Apa? Kenapa B aja? Ya karena tidak ada istimewanya. Apa hebatnya antum berbuat baik sama orang yang baik sama antum? Biasanya yang istimewa itu adalah antum tetap berbuat baik sama orang yang jahat sama antum. Siapa yang nyontohin? Rasulullah. Yahudi buta itu mencaci maki Rasulullah atau memuji Rasulullah setiap pagi? Caci maki. Kalau kita yang ada di posisi itu tempel pakai garpu dah. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa Masjid Kapal Munzalat bagi-bagi beras sama orang-orang non-muslim? Mana dalilnya? Saya bilang, ya Rasulullah tiap pagi menyuapkan Yahudi buta itu bukan dalil ke? Ini kalau belajar kajian pakai YouTube, terus kuotanya tuh suka beli yang 1 giga aja. Dikira hadis itu cuma qaul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal definisi hadis itu, definisi sunnah Rasul itu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, bahkan diamnya Rasul itu juga sunnah. Betul enggak? Yang pernah belajar dulu, ada kan? Ustaz masih ingat ya, insyaallah ya. Mustalahul hadis ya. Ini kakak kelas saya ini lagi gontor. Gurunda. Mohon maaf Gurunda, duduk di depan. Jadi Masya Allah gitu. Kita adalah umat Rasulullah yang sedang berusaha gitu. Mau makan baca doa, selesai makan baca doa lagi. Kita ketemu sama orang, ya kita ucapkan salam, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, biasakan ngasih sesuatu, jangan tangan kosong. Bukan masalah barangnya, tapi apa yang diberikan, perhatian yang diberikan itu jauh lebih mahal. Dah. Yang kedua, pertanyaan big why yang kedua. Untuk apa saya diciptakan? Jawabannya jelas, untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada istilah kerja. Ngapain Kang ngelap-ngelap, Kang nyapu, ngepel itu ibadah. Nyiapin sound system ngapain? Ibadah. Gitu niatnya. Kalau sekedar mohon maaf ya, kalau sekedar kerja ini langsung jadi ada slide ya, izin ya punten. Kalau antum sekedar nyiapin kabel, gulung-gulung, jacknya kurang, dunia saya dulu nih. It was me. I was there. Saya di posisi itu. Bagian sound system itu udah enak. Datang paling awal, pulang paling akhir. Acara bagus tidak ada yang muji, acara jelek langsung dicaci maki. Diliatin minimal. Itu saya bertahun-tahun di bagian itu. Kalau sekedar pasang sound, masukkan jack, setting mixer, setting ampli dan lain-lain, tidak usah jadi orang Islam. Karena non-muslim pun bisa melakukan itu juga. Maka begitu mau menghidupkan mixer dan lain-lain, bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung jadi ibadah.
grand opening. Pakai bismillah enggak? Begitu di bismillahirrahmanirrahim langsung jadi ibadah. Enaknya orang beriman tuh kata Rasulullah, kalau dia dapat nikmat lalu dia bersyukur, baginya kebaikan. Lalu kalau dia dapat ujian yang tidak baik lalu dia bersabar, dia juga dapat kebaikan. Maju kena, mundur kena. Itu orang beriman. Ustadz, suami saya begini. Oke. Terus ibu mau apa? Saya kesal Ustadz sama suami saya. Suami ibu dengan Fir'aun jahat mana? Oh, jahat Fir'aun sih Ustadz. Ya udah sabar. Asia itu tetap masuk surga walaupun suaminya Fir'aun. Ustadz, istri saya begini. Dia 5M Ustadz. Memasak, mencuci, menyapu, mengepel, mengomel. Oh, saya bilang, jahat mana istri abang dengan istrinya Nabi Lut dengan Nabi Nuh? Oh, jelas jahat istri Nabi Lut. Ya udah sabar. Nabi Lut masuk surga, istrinya masuk neraka. Santai aja. Makanya pernah ada cerita candaan gitu ya. Bapak-bapak yang sudah berpasangan halal, insya Allah akan bersama istrinya nanti sampai surga. Terus satu bapak bilang, ndak amin ya Allah, ndak amin ya Allah. Apa katanya? Ndak amin. Masya Allah, jazakumullah khair. Ini ada sponsor ya, kita tutup dulu. Dia ndak bayar royalti soalnya. Biar ini aja sponsornya. Terus dia bilang, ndak amin ya Allah, ndak amin ya Allah, ndak amin ya Allah. Terus ditanya sama ustadznya, kamu bilang ndak amin? Di dunia aja saya sudah kena omel-omel, ustadz saya ndak mau di akhirat kena omel-omel lagi katanya. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Yang sebelah boleh tepuk nih. Gitu. Astagfirullahaladzim. Tenang ya. Ya, kamu nggak sendirian apa? Kamu nggak sendirian, tenang aja. Astagfirullahaladzim. Nah, abang kakak ayah bunda yang baik, akang dan tete yang dirahmati Allah, untuk apa saya diciptakan? Untuk beribadah. Mengapa Allah menciptakan saya? Ayo. Allah pengen kita jadi khalifah. Definisi khalifah itu apa? Pemimpin. Namanya pemimpin itu punya kontribusi. Namanya pemimpin tuh ada manfaat, bukan cuma ngabis-ngabiskan beras. Antum harus punya hidup yang bermanfaat. Maka guru saya bilang ini, hidup hebat, hidup yang bermanfaat. Apa? Hidup hebat yang bermanfaat. Maka Rasulullah bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Tapi kalau mau jadi khairukum, manusia terbaik, itu beda lagi kelasnya. Ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Belajar Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan Quran dengan apa? Dengan keteladanan, dengan uswah. Tidak perlu harus ngomong kencang-kencang, pelan aja bisa bikin orang nangis kok. Mama saya tuh senyum bikin saya nangis. Senyumnya bikin nangis Pak Dokter. Gimana Ustaz? Bibirnya senyum, tangannya nyubit paha saya. Langsung nangis. Waktu saya kecil dulu, gara-gara saya udah waktunya les itu apa ya? Tahu les ya? Les bahasa Inggris gitu tuh. Saya tuh belum puas main, lagi pengen main gitu, main layangan, main kelereng, lato-lato belum ada ya. Jadi lagi main, mama suruh les, saya marah-marah lah di motor tuh. Apa aja? Gitu lagi. Kau ingat-ingat dulu kecil tuh. Pak jangan diikut ya. Ada anak sih. Apa mama nih belum selesai main gitu kan? Biasalah namanya anak-anak kan. Namanya juga anak-anak. Belum selesai main, abang udah disuruh les-les. Wah gitu tuh. Nah, mama saya senyum ya. Ada banyak orang kan? Senyum mama saya, tapi tangannya nah gitu. Oh itu lumayan lah. Tahu rasanya kan? Tahu rasanya ya, subit cuma 2. Nah gitu. Ya warnanya kayak warna munzalat gitu lah, enggak biru sih, ungu ya. Masya Allah. Jadi Allah pengen hidup kita bermanfaat. Allah pengen hidup kita
bermanfaat. Udah, terakhir penutup. Mau kemana saya? Mau balik kampung. Kampungnya apa namanya? Akhirat. Dunia sebentar saja. Coba bilang. Dunia sebentar saja. Akhirat sebentar lagi. Akhirat sebentar lagi. Percaya nggak? Yakin? Siapa yang percaya akhirat itu benar-benar ada? Percaya. Sebelum masuk ke akhirat ada pintu gerbang nggak? Apa pintu gerbangnya? Alam barzah. Yang mungkin mati ada nggak di sini? Yang mungkin mati. Yang pasti mati berapa orang di sini? Pakai baju hitam, baju putih, baju biru, baju coklat putih, ngangguk-ngangguk, senyum-senyum, yang tidak senyum, yang ngomong di depan, sama kita. Masalahnya kita tidak tahu siapa yang duluan, tidak ada dikasih bocoran. Dan mati itu teman-teman demi Allah, tidak nunggu kita jadi orang baik. Saya ulang ya, wafat tidak menunggu kita taat. Coba diulang. Wafat tidak menunggu kita taat. Jadi jangan antum pikir, wah nantilah sudah agak tua dikit saya mau taubat. Belum tentu sampai bos. Saya punya kawan-kawan satu angkatan dulu di Gontor, Ustaz, udah banyak yang hilang. Ayah saya almarhum tidak pakai sakit. Sebentar, ada tetangga kita pagi menjenguk orang meninggal, malam dia dikuburkan. Tidak pakai sakit. Berhentilah berpikir bahwasanya mati itu nunggu sakit, nunggu tua, buang jauh-jauh. Itu mindset yang sangat salah. Coach Stephen, nah ini kita lagi di Bandung di tempat beliau. Ninggalkan pagi masih ketemu sama saya, peluk-peluk, siang masih Jumatan sama-sama, segar bugar, sore cuma sakit dada bilangnya. Malam saya sudah nyolatkan beliau di kamar jenazah. Pakai sakit. Berhentilah berpikir bahwasanya mati itu nunggu sakit, nunggu kecelakaan gitu. Tidak ada. Anytime. Makanya kita kalau pagi keluar rumah sudah diajarkan doa sama Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi saya baru bahas satu bagian dari hadis tadi, kebingungan yang tidak putus-putus. Makanya kalau supaya tidak bingung, 4 pertanyaan ini harus bisa jawab. Siapa saya? Untuk apa saya diciptakan? Mengapa Allah ciptakan manusia, makhluk seperti saya ini? Mengapa? Untuk apa gitu? Tadi kan untuk apa, sekarang mengapa? Karena Allah pengen manusia jadi khalifah. Itu cara jawabnya. Mengapa? Jawabannya karena. Untuk apa? Maka jawabannya untuk titik. Terakhir, mau kemana saya? Balik kampung. Teman-teman ada yang pernah keluar kota? Ada? Bawa bekal enggak? Isi kopernya apa gitu. Pertanyaannya, misalnya saya ini dari Pontianak, misalnya ke Bandung, bawa bekal, ada bawa koper tadi malam saya. Di dalam koper saya itu ada perlengkapan mandi, ada pakaian, ada baju, ada celana dan lain-lain. Pertanyaannya, di Bandung ini ada jual baju enggak? Gudangnya kan. Ada jual perlengkapan mandi enggak? Ngapain saya bawa dari Pontianak? Karena belum tentu di toko-toko yang jual itu ada barang yang sedang saya perlukan. Daripada ribet nanti di destinasi sibuk cari barang, mendingan bawa dari sekarang. Hanya dari Pontianak ke Bandung itu saya bawa bekal 1 koper besar, padahal perjalanan cuma berapa hari. Bayangkan nanti ke alam akhirat, alam barzah, masa tidak bawa bekal?
Sekali lagi ya, tepuk sebelahnya bilang, berhentilah berpikir bahwa mati itu menunggu kita baik. Mati itu nunggu kita tua. Mati itu nunggu kita sakit. Mati bisa datang kapan saja. 4 pertanyaan ini, insya Allah kalau antum pegang kuat-kuat sudah saya share tadi, itu antum tidak akan bingung menjalani kehidupan ini. Santai aja jalannya. Nengok harta banyak, bisnis lagi melejit, oh ya ini bekal untuk mati. Nengok bisnis lagi terpuruk, mungkin uang dilarikan orang, antum bilang ini ujian, mudah jadi investasi saham saya untuk saya bekal saya di akhirat. Itulah orang beriman. Karena mau diapa-apain juga tidak dapat. Saya udah coba kok nagih uang saya yang ada sama orang, udah dengan berbagai macam cara, tidak ada. Saya punya kawan, ini kejadian nyata. Dia punya piutang 80 juta. Berapa piutangnya? Tapi cerita ini untuk yang punya piutang, oke? Cerita ini untuk siapa? Yang punya utang tidak boleh dengar, tutup telinga. Jadi dia punya utang, piutang 80 juta sama orang. Ditagih pakai polisi, ditagih pakai tentara, ditagih pakai macam-macam, tidak dapat. Sampai kata dia, saya pakai cara preman Ustaz, datangin rumahnya gitu, tak dapat gak? Terus dia sambil makan bakso di tempat saya. Waktu dulu saya masih jualan bakso di warung kopi Toaji itu. Yang bikin bakso tuh mamanya Ustadz Ami, mamanya Ustadz Ami. Saya bikinlah makan bakso di situ. Terus dia bilang gini, bang kata dia, manggil saya Bang Lukman kan, bang, kayaknya bagusnya saya ikhlaskan ya lah ya, dengan bahasa Pontianak. 86 juta nih saya ikhlaskan ya lah ya. Terus kata saya bilang, wah itu mahal bang, karena bagi saya 80 juta saat itu banyak sekali kan orang untuk makan ya saya ngepas. Terus dia bilang, udahlah saya ikhlaskan ya bang. Kata dia, capek gak nagihnya? Oh saya bilang, itu kalau itu hebat abang. Singkat cerita, tidak sampai 2 minggu beliau nelpon saya, Bang Lukman lagi di mana? Ini kejadian 2012 ya. Bang Lukman lagi di mana? Saya bilang ada di rumah. Bisa gak ketemu sama saya di mall? Woi keren. Padahal waktu ketemu sama saya tuh baru resign dari tempat kerja, motor minjam, makan bakso pun saya yang bayarkan. Mantap gak? Pokoknya saya bilang dah, abang gak usah bayar hadiah. Bisa ketemu saya enggak? Di mana bang ketemunya? Di mall katanya. Wih keren saya bilang. Tumben. Akhirnya saya datang lah. Ingat benar saya. Baru duduk saya dipesankan makan sama istri, ditraktir gitulah, diajak makan. Bang pilih. Kok beda gayanya kemarin? Dia keluarkan 1 kantong plastik. Ingat saya waktu itu isinya 20 juta. Bang, ini zakat saya. Wih, banyak. Zakat kan 2,5%. 20 juta berarti berapa kan? Tapi ini baru pembukaan bang katanya. Nanti insya Allah ada lagi infak sedekah dari saya dan istri. Sebentar saya bilang. Ini gimana ceritanya nih? Saya bukan masalah duitnya, saya bilang. Saya mau tahu cerita itu. Kemarin masih numpang makan bakso. Datang ke sini pakai apa? Alhamdulillah bang ada rezeki beli mobil. Gimana ceritanya? 2 minggu setelah kejadian saya mengikhlaskan utang itu, ayah mertua saya, berarti ayah istrinya, jual tanah di daerah Danau Sentarum. Orang Pontianak tahu aja, tepi jalan, jual rumah di situ, laku sekian. Bang Lukman ingat tak berapa yang saya ikhlaskan? Iya, saya bilang sekitar 80-an juta. Nah, Allah ganti 10 kali lipat. Berapa tuh? Oh, cepat antum kalau gitu duitnya. Saya sengaja memang tadi itu tidak sebutkan angka. Berapa 10 kali lipatnya? Segitulah bang yang saya dapat, kata beliau. Istri saya dapat bagian dari tempat tersebut sekitar 800-an juta. Inilah saya keluarkan zakatnya, saya keluarkan infaknya. Beliaulah yang pertama kali ngasih AC berdiri di Munzalan itu.
Nah dari uang itulah saya belikan AC berdiri. Sampai sekarang AC-nya masih ada di rumah saya. Amal jariah luar biasa. Tapi cerita ini untuk yang punya piutang. Kita yang punya utang awas ya. Oh itu jadi ikhlaskan your head itu. Biar mahal bapak pakai bahasa Inggris. Saya mau terjemahkan pakai bahasa Indonesia itu tidak sampai hati gitu ya. Ada ayah kita di sini. Kita wajib tagih. Antum kalau punya hutang tagih. Punya piutang tagih. Kenapa? Supaya dia nanti tidak berat di akhirat. Dijapri. Masalah dia tidak balas, antum sudah lepas di hadapan Allah. Nanti antum juga yang punya piutang, nanti dituntut Allah, ngapa kau tidak nagih? Itu ada perintahnya dalam Quran. Menagih hutang itu ada perintahnya dalam Quran. Kirimkan surat, bikin surat resmi, supaya nanti antum bisa jawab di hadapan Allah. Jadi menagih hutang itu juga ibadah. Apa? Antum tagih. Udah ditagih Ustaz, malah diblokir. Nah pilihannya dua, ikhlaskan atau jangan pernah memberikan hutang kepada orang. Kalau saya pilih nomor dua. Ada orang datang banyak ke saya tuh, DM sampai sekarang. Maka saya pilih untuk tidak kasih pinjaman. Kenapa? Sepengalaman hidup saya, belum panjang sih saya hidup, baru 38 tahun. Hutang adalah alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Apa? Hutang adalah alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Lebih tajam daripada silet. Lebih tajam daripada apa? Lebih tajam daripada silet. Kenapa? Waktu minjam melas-melas. Coba diulang. Waktu ditagih malas-malas. Kita yang nagih, dia yang lebih galak kepada kita. Yang kurang ajar itu kalau bayar hutang tidak mampu, tapi instastorynya jalan-jalan melulu. Fakta atau mitos? Pergi umroh lah dia, ke Kuala Lumpur lah, ke Jepang lah. Yang minjamkan duit nih nahan-nahan gitu untuk jalan-jalan. Dia punya hutang, kerjanya jalan-jalan, hutang tidak dibayar. Makanya saya paham kenapa Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang berhutang. Teman-teman yang hari ini punya hutang, ingat-ingat ya, Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang punya hutang. Jangan pernah tuh menganggap remeh hutang itu. Cepat selesaikan, cepat tunaikan. Maka antum juga jangan sampai jadi pemberat hisab orang di akhirat. Tagih, kasih tahu ini hak saya. Antum sampaikan. Setelah antum kirim surat itu dia tidak respon, dia tidak peduli, itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau antum tidak nagih, antum juga nanti ditanya sama Allah, ngapa kau tak tagih? Jelas ya instruksinya ya. Pasti ada tuh orang-orang yang ketika ditanya jawabnya macam-macam. Ada enggak? Banyak. Waktu minjam itu cium tangan bolak-balik Pak Dokter. Tolonglah Pak Haji, tolonglah Pak Haji. Begitu kita tagih, lebih galak dia daripada kita. Bahkan banyak yang banyak yang memfitnah orang yang meminjamkan. Ini orang-orang ini parahnya, Pak. Ini parahnya. Udah ya, sudah clear. Terus tadi 4 penyakit. 1, kebingungan yang tidak putus-putus. 2, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Apa yang kedua? Kemana Pak? Sibuk. Kenapa Bang? Sibuk. Apa Pak yang diurus? Entah. Majelis ilmu tidak sempat, sholat tepat waktu tidak sempat,
ngurus dakwah juga tidak sempat, berinfak tidak sempat, bayar zakat tidak sempat. Tengok, enggak kaya-kaya benar gitu loh. TGM kalau kata orang Melayu, tak ada agak macam mana gitu. B aja gitu. Tengok hidupnya, tengok handphonenya, tengok mobilnya, tengok kehidupannya, B aja. Terus dia sibuk apa? Paham tak maksud saya? Dengan istri juga tidak akur, dengan anak jauh, dengan mitra bisnis berantem mulu, kawan-kawan sedikit, kemana-mana ketakutan. Terus apa hebatnya kau nih? Sibuk sana, sibuk sini, rapat sana, rapat sini, meeting sana, meeting sini. Apa yang disibukkan? Tak jelas. Makanya kesibukan yang tidak ada ujungnya. I was there. Saya ngomong gini, saya udah ngalami. Mudah-mudahan antum tidak mengalami episode yang saya alami. Kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam. Kalau kata orang Pontianak, kalau tak kaya gila. Apa? Kalau tak kaya gila. Dan saya sudah sampai di level hampir gila. Apa yang ku kerjakan? Jam 7 pagi Pak Dokter, saya udah turun keluar rumah. Di Malaysia tuh subuh jam 6.15. Jam 7 saya sudah turun, masih gelap. Naik motor gitu jalan. Itulah kata orang Pontianak, kata orang Melayu, kalau tak kaya gila. Nah, saya udah tak kaya gila. Maka anak muda jangan ngulang kesalahan saya. Kesibukan yang tak ada ujungnya. Entah apa-apa yang dikerjakan. Sholat tidak sempat, makan tidak sempat. Jadi uang banyak, tapi tidak sempat makan gitu. Kena mah, kena GERD, macam-macam penyakitnya. Yang ketiga, ini yang mengerikan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa? Rumah cicil, handphone retak 1000, motor hilang bannya, tanya mana gaji, tak ada. Apa hasil kerja ente? Saya ketemu dan saya interview kawan-kawan tuh. Berapa dulu di sana di perusahaan lama dibayar? 2 digit Ustadz. 2 digit itu kan belasan sampai puluhan juta. Jadi apa? Itulah Ustadz, anak sering sakit, mobil rusak terus, tetangga komplain, rumah bocor. Mana hidup ente yang berkualitas? Ini kayaknya ente sibuk saya tengok. Itulah Ustadz, saya pun bingung. Kalau sama istri tuh berantem tuh macam makan obat Ustadz 3 kali sehari. Pulang malu, tak pulang rindu. Macam pesan truk. Kan ada pesantren, ada pesan truk. Pesan truk. Di belakang Mbak tuh loh, yang optimis apa? Nah, itu kan antum kan? Kita harus apa? Optimis. Ya kan? Bacanya apa? Tulisannya? Pintar, kreatif. Antum tahu itu dari daerah mana ya? Ya Allah, saya tanya mana keluarga bisa sedekah untuk keluarga? Nggak ada Ustaz. Sedekah untuk adik-beradik, apalagi jauh lah. Untuk orang tua, justru malah saya yang dikasih sama orang tua. Lo gaji sudah 2 digit. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Saya ngalami itu, saya tulis di buku pesan miskin itu. Yang keempat, nah inilah yang bikin orang ini tuh kayaknya masih terus gitu, penuh semangat, seolah-olah tuh pengen ngejar sesuatu. Apa? Allah kasih hayalan yang tidak berujung. Apa? Hayalan yang tidak. Kalau sukses ini, kalau proyek ini tembus, kalau proyek ini berhasil, kalau tender ini deal, dia sudah ngayal, udah ngitung. Di atas kertas untung enggak? Di atas kertas profit enggak? Profit kalau di atas kertas. Fakta di lapangan loss. Dari Bandung pergi ke Jakarta, meeting
rapat, ketemu klien, bayar meja makan, bayar restoran, siapkan ini, siapkan hadiah. Wah, pokoknya Pak nanti kita atur Pak. Udah, siap saya, tenang saya. Nanti ini tebus. Kita sudah ketemu sama kepalanya. Tahan kepala dengan tak punya kepala itu enggak tahu lah. Pokoknya Papa sudah kondisikan. Wah, apa? Apa gimana ngomongnya? Papa sudah kondisikan. Kamu tenang aja sayang. Mau berlian, mau emas, mau tas Hermes, Papa belikan. Tenang aja. Hayalan yang tidak berujung. Dapat telepon, Pak, ini akan cair tendernya, tapi Bapak bayar DP dulu. Tanda bukti. Siap. Bayar DP. Begitu bayar DP, begitu ditelepon orang yang tadi ditransfer, nomor yang Anda tuju sedang digadai, tak bisa dikontak, hilang, nangis, baru datang ke Ustadznya panjang. Kok itu kayak hafal cerita ini? Coba tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya saya kenal orangnya. Hah? Jauh ke dekat? Baru Ustaz. Gimana? Pakai mat wajib mutasil 6 harokat. Saya kalau udah nengok DM Ustadznya panjang tuh, Ustadz panjang, oh udah masalah nih. Fix. Apa? Ini parah ini. Dan ada cerita lain. Ustadz bisa bantu saya tak? Bisa tak ketemu Ustadz? Yang ringan minta didengarkan, yang agak berat minta dikenalkan sama orang kaya untuk dia minjam. Enak tak? Itu kepala itu rasa mau saya apa kasih sampo gitu lah. Tenang. Ini kode kayaknya ya. Ustadz, nah pembukanya gimana? Saya tak nyangka Ustadz. Itu. Gimana? Kok bisa Ustadz? Iya. Kok kayak sutradara betul dia menghayati peran pemain profesional. Saya tidak nyangka Ustaz. Wow, itu teman saya Ustaz, seperjuangan Ustaz. Saya tuh rasanya kepala itu mau saya keribat gitu lah. Nah gitu. Tapi kayak kulit durian gitu, keribat. Kayak apa? Saya bukan setahun 2 tahun ngurus orang kayak gitu. Saudagar, pengusaha tuh, pengusahi. Begitulah modelnya. Kalau bicara omset tegak badannya. Gimana sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Ini kartu nama saya Ustaz. CEO, Chief Everything Officer. Maksudnya? Semua dikerjain. Dia gak yang gunting, dia gak yang masak, dia gak yang ini, dia gak yang jualan. End to end dia semua yang kerjakan. Makanya Chief Everything Officer. Kartu nama keren. Handphone dibalik lah, mata 3. Saya cuma nanya satu ya, gimana keluarga? Gimana dengan orang tua? Langsung nunduk. Itulah Ustaz. Saya ini sebenarnya lagi dituntut cerai sama istri saya. Loh tadi gagah datangnya, tegak badannya. Gimana bisnis yang jalani sekarang? Bikin tenang atau bikin gelisah? Itu dia Ustaz. Ustaznya kayak tahu aja isi hati saya. Saya bilang ente tuh orang yang ke-723 datang ke saya. Hafal saya luar dalam. Mau yang omsetnya baru mulai 10 juta sampai ratusan miliar, gayanya sama. Jadi antum kalau masih kelas-kelasnya 10 juta, 10 ribu ya biasa aja. Yang datang ke saya 150 M pun ada utangnya, bukan omset. Tepuk semuanya, tenang. 150 M. Saya bilang abang masih bisa ketawa ya, saya bilang masih bisa tidur nyenyak. Jawabannya apa tahu nggak jawabannya? Ustaz saya nggak ketawa pun masih punya utang kan?
Kasihan saya nih, 150 miliar. Itu kalau mau jual ginjal masih kurang, ya kan? Ginjal second tuh cuma 1,5 M. Second like new lah. Jadi kalau kayak gini nih, saya belajar ya, ada polanya, selalu pola. Maka selalu saya bilang, ada kan yang bilang, Ustaz saya pengen jadi santri, Oke. Saya tidak pernah takut kalau antum ini miskin atau omset bisnis lagi turun. Itu saya tidak pernah takut. Karena pasti soleh. Auto soleh, apa? Ini istilah baru ya Pak Ijab ya. Jadi kalau miskin, terpuruk, bisnis lagi dilarikan orang, auto soleh, auto masjid dia pasti itu, auto masjid, auto kajian, auto hijrah, itu otomatis pasti. Tapi yang banyak tingkah nih, yang banyak apa? Nah, kalau bisnis sudah mulai, yang endorse sudah mulai artis, sudah mulai banyak kenal sama pejabat A, pejabat B, oh itu mulai petantang tenteng. Yang kayak gini-gini nih, yang gemes tuh malaikat maut, siapa? Pengen dicubit kata malaikat maut. Pakai kain kafan. Pakai apa cubitnya? Saya kurang lebih 10 tahun ya, keliling-keliling Indonesia, ketemu sama berbagai macam orang, berbagai macam bentuk manusia. Rata-rata tuh, makanya dia bilang, Ustaz ini lagi naik daun Ustaz. Oh, ulat bulu berarti. Apa? Tenang. Kok makin kenceng sinyal-sinyalnya? Udah habis kan waktu saya ini? Aman. Kode nih kayaknya. Makin dalam materi saya ini mau lanjutkan materi yang lebih tinggi. Cuma karena sinyal-sinyal tadi ini tidak beranilah saya. Tempat orang takut saya tak balik nanti kan. Kalau di Munzalan sih aman. Ini tempat orang kan. Masih lama lagi saya di sini. Apa? Udah Munzalan ya. Oh iya, warnanya udah ungu ya. Masya Allah. Mau lanjut nih atau udah cukup? Teman-teman, dulu saya bingung gitu. Kenapa sih orang tuh kalau udah di atas mulai sombong, mulai selingkuh, mulai main perempuan, mulai zinanya di Kuala Lumpur, zinanya di Singapura. Kenapa gitu? Awalnya bingung, tapi begitu lihat Quran, oh, apa? Jangankan kita, apa? Allah aja ditinggalin sama dia. Sa'labah, pernah dengar Sa'labah? Pernah dengar Sa'labah? Sahabatnya Rasul yang kalau sholat itu habis sholat langsung pulang, langsung selesai. Terus Allah kasih ujian berupa bisnis yang maju. Didoakan sama Rasulullah semoga bisnisnya maju. Semenjak itu bisnisnya naik tak? Begitu bisnisnya naik, pernah dia ketemu Rasul? Pernah datang? Sudah tidak sempat. Maka diskor sama Rasulullah. Diapain? Tidak diterima sedekah zakatnya. Sampai di masa Umar bin Khattab baru dicabut. Maka saya tidak takut kalau nengok antum masih saldonya minta maaf, handphonenya retak 1000, itu enggak. Tasnya koyak-koyak, dijahit gitu. Sendal itu aja, tidak takut saya. Karena itu auto soleh. Jadi kalau sudah mulai pakai barang branded, handphonenya sudah mata 3, ini harus waspada. Maka saya tangkap. Sini duduk. Miskin ujian, kaya, omset jelek, ujian, omset bagus. Tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, apapun kondisimu, engkau sedang diuji. Udah menikah, ujian. Belum menikah, ujian nasional. Saya pernah miskin, saya pernah lapar, saya pernah diremehkan orang, saya pernah tidak bisa punya uang untuk minum air putih, saya pernah ditunjuk-tunjuk muka saya, bilang malu-malukan keluarga, dan saya sudah alami itu semua.
Jadi saya tahu gimana rasanya. Orang sering hina kan, ngapain sih buka-buka makan gratis? Ngapain sih kasih-kasih sedekah makan? Itu bikin orang miskin makin manja. Yang suka ngomong gitu tuh gak pernah lapar. Saya pernah sama Bunda Umpu keliling-keliling keliling-keliling masjid untuk bisa buka puasa. Karena gak punya uang untuk buka di rumah. Buka puasa, untuk keliling-keliling pindah-pindah masjid. Saya tahu rasanya makan satu porsi makanan, tapi sambil makan sambil neteskan air mata karena ingat istri dan anak di rumah belum makan. Saya pernah alami episode itu. Maka abang kakak ayah bunda, kalau kita tidak ingat sama Allah, Allah kasih kita 4 penyakit. Yang ngasih Allah, apa yang nomor 1 tadi? Kebingungan yang tidak putus. Makanya wajahnya tuh suram gitu, susah senyum. Antum nengok mukanya tuh butek gitu, tidak menyenangkan. Kenapa? Dia sedang bingung. Saya nyebutnya OKB. Apa? Orang kaya bingung. Apa orang kaya? Duit tinggal catatan. Duit tinggal catatan. Hari-hari ketakutan. Apa? Coba diulang. Duit tinggal catatan. Saldo di rekeningnya miliar-miliar. Rumah di mana-mana, aset bertumpuk, tapi ketakutan. Ini sapam saya jangan-jangan nipu saya. Jangan-jangan sekretaris saya nipu saya. Nanti ini orang istri saya akan nipu saya. Please, ketakutan. Duit tinggal catatan. Saya pernah diceritakan tuh 6,7 triliun uangnya. Marah-marah sama bos sama anak buahnya gara-gara kenapa omset tahun ini cuma 6,7 triliun. Harusnya bisa sampai 7T. 0,3 yang dipikirkannya. 6,7 tak ada rasa. Pak ini profit, Pak ini profit. Berapa profitnya? 6,7 T. Itu duit semua, enggak, campur getah. 2, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Apa yang kedua? Kemana dia? Sibuk apa dia? Rapat, meeting. Entah apa yang dirapatkan, apa yang dimitingkan. 3, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang tadi 6,7 T saya kenal orangnya. Pernah ketemu juga. Jadi antum kalau masih kelas-kelas ya puluh ribu gitu ya sangat tidak pantas sombong. Dan tidak boleh juga kita sombong. Berapa lah, apa gak nak kita sombongan itu? Tidak ada bunyi gitu, tidak ada. We are nothing. Betul tak? Setuju tak kalau we are nothing itu? La haula wala quwata illa billah. Terakhir, Allah kasih 4 penyakit. Yang keempat yaitu hayalan yang tidak berujung. Ini kalau tembus ini, kalau profit ini kalau tender ini masuk, disetujui oleh pejabat A, disetujui oleh pimpinan A, selesai. Kalian semua saya belikan iPhone. Bohong. Betul enggak? Berharap sama manusia pasti kecewa. Saya tadi buka Quran, juz yang kita baca sama-sama. Ini tambahan saja, kalau saya nengok antum ini Qurannya di luar kepala semua. Di luar kepala enggak Qurannya? Betul kan? Mau masih sempat enggak buka Quran? Ada di handphonenya Quran? Ada? Oke. Penutup ya sebagai ayat closing, karena biasanya orang tanya, Ustadz, surat berapa hari ini? Ayat berapa? Itu udah SOP dah ya. Buka Quran surat ke-5. Al-Maidah tadi kita baca ya, Bi. Ayat 100. Ini gampang ingatnya. 500. Berarti satunya 20.000 ya. Surat 5. Ayo buka. Di handphonenya buka aplikasi Quran. Mohon maaf ya, jangan sampai handphone antum tuh sudahlah retak 1000 tak ada aplikasi Quran sama sekali. Kalau handphone bagus tak ada aplikasi Quran mungkin agak wajar lah dia sombong ya. Ini udah HP jelek tak ada Qurannya, ya Allah.
Dapat surat 5. Buka dong aplikasi yang modern. Modern, Qoroa atau amalsoleh.com. Sponsor Ustaz? Enggak, promo. Ayo, dapat 5 ayat 100. Ini Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad," katakanlah wahai Muhammad, "la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith." Ini udah pernah saya bahas. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ya Muhammad, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Wah, rukonya keren. Wow, bisnisnya keren. Wow, produknya dahsyat. A'jabaka kasratul khabith. B aja. Saya udah pernah nengok Mercy, kagum nengok mobil Mercy, Mercedes-Benz. Ternyata yang punya mobil bilang begini, "Ustadz, itu mobil sudah 6 bulan tak bayar." Walah, motor saya moge, motor gendut. Parkirnya tidak boleh di halaman restoran waktu di Malaysia tuh. Saking bagusnya motor itu mungkin ya, tidak boleh parkir di dalam halaman restoran, Pak Dokter. Jadi saya pernah bawa motor, begitu mau masuk ke halaman restoran, restorannya masih ada sekarang di samping menara Twin Tower Petronas Malaysia. Saya kalau ke Malaysia mampir situ hanya untuk injak-injak tanahnya ya. Ini restoran yang dulu aku tak boleh makan di sini. Tahu Bi, Pelita tuh Bi, Kandar. Nah tuh, situ saya dulu. "Bang," kata dia, "awak parking kat luar je," kata dia. Halo, betuku hati ya kita kata orang Pontianak ya. "Awak parking kat di mana parkingnya?" "Di trotoar di bawah pohon." Itu kalau ada DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, itu diangkut motornya sama sayanya. "Awak parking kat luar aja." Itu saya ceritakan di buku Muslim Miskin. Tidak boleh parkir kan di dalam halaman restoran, saking mungkin motornya itu terlalu klasik gitu ya. Heritage. Parkir kat luar aja. Saya bilang, ya Allah, gini-gini benar ya. Dah, terus saya nengok, Lukman pakai apa ke sini? "Oh, pakai itu Kak, motosikal, ada kat luar." "Akak pakai apa?" Karena dia nanya pasti tanya balik dong, basa-basi kan. "Itu kereta." Saya tengok Mercy keluaran terbaru, logo Mercy-nya tidak di atas, di tengah-tengah. Pokoknya mobilnya mengkilat keren. Begitu duduk, saya mau makan kan, pikir mau makan gratis nih, ketemu orang kaya kan. Tengok dia pesan roti canai. Wah, ya saudagar pesan roti canai cuma 80 sen. Tak jadilah numpang makan nih, saya bilang, "Air kosong je lah Kak." Minta air putih hangat aja. Selesai makan, dia cerita, dia langsung pegang kepala. Oke. Saya dulu belum paham. Ini masih kejadian 2010-2011. Dia pegang kepala, "Lukman, akaknya tengah pening." Nah, kalau pusing Malaysia tuh putar. Kalau pening berarti confused. "Akak tengah pening nih Lukman." "Kenapa Kak?" "Itu kereta sudah 6 bulan tak bayar." Langsung saya bilang, alhamdulillah, bagus motor aku masih. Biarlah parking kat luar, tapi lunas. Semenjak itu saya bilang, ya Allah, aku tidak mau lagi tertipu sama casing. Sering saya ketemu. 2014, 2015 saya bikin seminar Muslim Miskin di Jakarta. Kajarta, sorry. Di mana bikinnya? Di Hotel Cut Sofian Inn yang depan Masjid Cut Mutia itu apa? Tebet. Sofian Inn apa tuh? Tebet ya? Yang itu kan Sofian Inn, Hotel Syariah. Itu kan baru-baru tuh 2015 bikin seminar di situ. Masya Allah, saking ramainya. Karena tulis itu, seminar Muslim Miskin membahas PHK, penyakit hutang keluarga. 2 shift seminarnya. Saking ramainya yang datang. Saya kira orang Kajarta kaya-kaya, rupanya masalah semuanya. 3 itulah top masalahnya: penyakit, utang, keluarga. Semenjak itu saya bilang, oh fix ini data sudah. Tidak boleh tertipu sama penampilan. Daya. Allah bilang apa di Quran tadi? La yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith.
Bawa Alphardnya rental Pak Kiai, ngakunya investor. Tenang, kamu nggak sendirian, banyak yang ketipu gitu juga. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang punya akal, kata Allah, yang masih bisa berpikir sehat, masih banyak mengingat Allah, ulul albab, bertakwalah supaya hidupmu beruntung. Jangan tertipu sama kasih. Kemarin saya ditanya sama orang, Ustaz, gimana caranya supaya dunia ini hambar? Saya bilang ingat 4 huruf, hambar langsung dunia ini. Alphard, Lamborghini, Ferrari, apalagi sih barang-barang puji-pujian orang tuh, barang-barang branded, apapun itu akan hambar, auto hambar kalau antum pegang 4 huruf. Apa 4 huruf itu? MATI. Apa? Pasti hambar. Hari ini yang pakai barang-barang branded, kira-kira mati nanti pakai LV lah. Pakai balai niaga ke Balenciaga tuh? Balai niaga. Nggak ada mati pakai balai niaga kan ada. Apa? Handphone iPhone. Bawa, masukkan kain kafan. Yang jomblo-jomblo belum ada tantangan hidup, saran saya coba. Gak usah lama-lama, 5 menit. Di sini di Bandung ada kuburan enggak? Ada kuburan di Bandung? Yang dekat-dekat aja, gak usah jauh-jauh. Ada? Maghrib nanti anu ke kuburan. Baring di samping batu nisan. 5 minutes. Tapi jangan lupa assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Pastikan tidak ada yang jawab. Kalau waalaikumsalam gitu. Atau ahlan, selesai tuh. Tak lama gitu. 5 minutes. Uji nyali. Datang ke kuburan, baring di samping batu nisan. Di atas tanah, samping batu nisan. Baring ya. 5 menit. Apa rasanya? Seram Ustaz, bayangkannya sudah takut. Saya bilang baru di atas tanah saja sudah horor, gimana di dalam tanah. Dan itu antum baru simulasi 5 menit, antum masih hidup, belum terbungkus kain putih. Bisa dipahami kira-kira? Coba ya, latihan, bikin dunia ini hambar. Jadi pakai sendal jepit ya biasa aja, pakai sendal branded ya biasa aja, pakai barang mahal ya sesuai fungsinya. Saya udah pernah ngerasakan pakai barang-barang yang katanya puluh-puluh juta tuh di kaki juga rupanya. Saya kira bisa digantung di hidung. Sepatu mahal di mana? Kaki kan? Sendal mahal di kaki. Udah sampai, udah selesai. Letakkan dia pada tempatnya. Mobil mahal di mana? Di garasi atau di kamar tidur? Di garasi tetap. Bikin dunia itu hambar. Caranya? Ingat 4. Tapi muslim boleh punya barang-barang begitu? Boleh, pakai. Orang suka salah menempatkan. Saya bilang gini, Nabi Muhammad tidur di pelepah kurma. Coba bilang. Tapi perang tidak pernah pakai keledai. Coba diulang. Maksudnya apa? Nabi Muhammad tidurnya di pelepah, tapi perang tidak pernah pakai keledai. Maksudnya? Ayo, apa? Kalau ketemu sama musuh, ketemu sama yang lain, Rasulullah selalu menggunakan kendaraan terbaik. Jadi saya bilang jadikan Mercedes-Benz-mu, BMW, Alphard sebagai simbol izzah. Pastikan sudah lunas, jangan nyicil. Tidak enak bunyinya, dit. Aduh, memalukan. Ya, AC, mantapnya apa? Always cash. Sip? Setuju? Beberapa kawan-kawan saya suruh beli. Antum masa pakai CR-V? Saya bilang, beli Mercy, saya bilang. Pakai, pastikan cash ya, saya bilang. Simbol izzah. Kemarin teman-teman motor besar, saya bikin program Jumat Ganteng. Namanya apa? Jumat Ganteng. Harley parkir di masjid. Kapan? Jumatan.
jejerin. Mall-mall ngasih tulisan parkir khusus kendaraan besar. Di Munzalan sudah kita tulis parkiran khusus untuk 240 cc ke atas. Parkir di masjid bos, itu baru mantap. Kau punya motor besar cuma keluar untuk ke panti pijat, apa hebatnya? Kau usah jadi orang Islam. Parkirkan motormu di masjid. Mercy-mu, BMW-mu, apalagi Lamborghini-nya, apa, parkirkan di masjid. Itu baru mantap. Kita udah bilang sama pengurus-pengurus masjid, seluruh Indonesia sudah saya kasih tahu, kalau ada motor besar siapkan parkir khusus. Kita sambut. Mohon maaf, mall, diskotik nyambut mereka. Kenapa masjid tidak nyambut mereka? Jaga, jangan dikutil, diambil. Antum malu-malukan Islam, jaga dong. Simbol izahnya, yang punya motor-motor besar, parkirkan motornya di masjid. Bikin program Jumat ganteng 250 cc ke atas, parkir di masjid jejer. Dan kita sudah lakukan itu di Pontianak kemarin. Di Jogja, di Zogza, di mana? Zogza sama teman-temannya Mas Wahyu. Finishnya kita makan-makan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama Bang. Jadi hartamu gunakan untuk yang baik-baik. Parkirkan. Jadi tidak penting mobil atau merek apa. Yang penting parkir di mana? Apa? Tidak penting motornya merek apa? Parkir di mana? Pastikan dia parkir di tempat yang terbaik. Di mana? Di masjid. Supaya tidak dihisap Allah. Parkirkan dia di panti asuhan, parkirkan dia di pondok-pondok pesantren. Bawa dia mikul beras, itu baru mantap. Ada pakman di atas atap, mantap. Coba bilang. Jadi kalau mobilnya cuma parkir di mall, B aja. Apapun merek mobilmu, I don't care. Saya udah tahu rasanya naik yang 25 miliar Rolls Royce dan lain-lain itu udah pernah pakai, udah pernah ngerasakan. Ternyata tetap aja sama. Kalau macet ya macet, tidak bisa terbang buka kaki itu guys. Ownernya pun jarang-jarang makainya. Sian ya, dia tidak bisa nikmati. Mudah-mudahan teman-teman bisa, kita semua dikasih Allah hambar sama dunia. Kita parkirkan barang-barang itu betul-betul di kaki aja. Ya, latihan dari sekarang. Ya, yang belum punya mobil Mitsubishi ya tulislah pakai bahasa Arab, mithlu besi gitu. Nah, mithlu besi itu. Ya, kalau tidak bisa beli apel, ya belilah mangga dulu lah gitu ya. Kan handphone merek buah-buahan kan? Nah, belilah mangga dulu gitu. Latihan, pelan-pelan. Tapi letakkan dia di kaki, jangan di hati. Dunia letakkan di kaki. Dan saya tuh teman-teman, ini penutup ya. Setiap saya umroh, setiap saya pergi ke Baitullah, di multazam, di titik-titik mustajab, saya bilang begini sama Allah. Ya Allah, mau ikut boleh enggak apa-apa ya. Ya Allah, jadikanlah dunia datang ke kaki hamba dalam keadaan dunia itu hina. Setiap saya umroh Pak Dokter, di multazam, di titik-titik yang mustajab, waktu-waktu terbaik itu antara azan dengan iqomah, antara khutbah dua itu, saya selalu doa itu, ya Allah jadikanlah dunia datang ke kaki saya. Bukan saya yang datangin dunia, tapi dunia datang ke kaki saya ya Allah dalam keadaan dunia itu hina. Atau mau pakai boleh? Enggak tahu. Tapi saya baca doa itu. Kalau udah putaran tawaf lewat multazam tuh, kan mustajab doa. Saya selalu berdoa. Dan kadang-kadang waktu sholat tuh saya sengaja ngincar gitu supaya lurusan multazam, lurusan raudhah. Dan saya selalu minta sama Allah, ya Allah jadikanlah dunia datang ke kaki saya dalam keadaan dunia itu hina. Mau antum praktek? Doa ya, supaya jangan diperbudak sama dunia. Biasa aja sama dunia. Sedah gurau, ya kan? Ya main-main aja lah. Mobil tuh ya mainan-mainan gitu, dianggap mobil-mobilan. Coba tuh lihat di lantai 10, lantai 15, satu tengok mobil-mobil di bawah tuh, kecil-kecil semua kan? Baru di dunia tuh gimana Allah ngelihatnya gitu loh. Mainan-mainan semua, oke? Sip? Nah, santai aja. Mudah-mudahan ada manfaat. Udah fix. Semoga apa yang kita makan jadi energi untuk beramal soleh. Belum tutup, ini makanan antum. Oke aja. Ini untuk tamu yang grand opening. Ya.
Ya semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat manfaat ya. Ada sesuatu yang antum ingat, ada sesuatu yang antum dapat, ada sesuatu yang antum jadikan pegangan. Bismillah. Semoga dunia ini betul-betul hanya ada di kaki kita saja. Jangan sampai ada di hati. Kalau dapat nggak sombong, kalau hilang nggak terlalu sedih, biasa aja. Sip. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah izinkan kita semua yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dihadirkan rasa oleh Allah supaya dunia itu cukup di kaki saja, nggak usah di hati. Semoga Allah izinkan dunia datang kepada kita semua dalam keadaan dunia itu hina. Sebagaimana hadisnya baginda Rasulullah, atatsbud dunya wahiyya raghimah. Dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina. Ini hadis baginda Rasul, bukan saya buat-buat. Jadi saya minta sama Allah, hidup saya sebentar, mungkin 50, 60 tahun, Allahu a'lam. Tapi saya bilang, ya Allah, hidup aku yang sebentar nih, jadikanlah dunia ini ya Allah datang ke kakiku dalam keadaan dunia itu hina. Amin, Allahumma amin. Jangan sampai kita diperbudak dunia, jangan sampai kita dikerjain sama dunia. Oke? Siap? Ya. Iya ya. Mau tanya, pilihan ganda kalau bisa ya ya. Maaf nih terlambat saya. Iya. Mana ya? Selama ini tidak pernah ada pertanyaan selama ini, tapi tidak apa-apa, khusus saya boleh lah nanya. Gimana ya? Waalaikumsalam. Terima kasih. Waktunya sudah habis ya, lebihnya mohon sebentar. Iya. Terima kasih doanya kemarin Ustaz. Alhamdulillah saya bisa sampai sini lagi. Alhamdulillah. Ya. Dan yang kedua, saya tanya masalah hutang-hutang tadi yang saya dengar di atas. Turun itu maaf ya, teman saya kan ada yang hutang sama saya, tapi sekarang saya belum ikhlas itu gimana kan? Ditagih. Sudah itu. Pakai surat. Diantarin surat. Masalah dia mau bayar atau enggak itu urusan dia sama Allah. Tapi ayah sudah lepas tanggung jawabnya. Terus kalau yang sudah meninggal gimana? Orangnya sudah meninggal. Maksudnya dia punya utang. Ya. Nah, pilihannya ada dua. Baiknya atau gimana gitu? Baiknya menurut Islam, ikhlaskan. Karena itu nanti jadi berat hisapnya dia. Semua amal solehnya tertahan. Bayangkan ya, Rasulullah itu tidak mau menyolatkan jenazah yang punya utang. Rasulullah bilang, kamu aja, kalian aja yang mimpin. Aku penjaminnya ya Rasulullah. Oke, kalau begitu aku mau. Hutang ini bukan, makanya kalau di kuburan, kalau pernah lihat, yang dibicarakan apa? Utang kan? Karena itu pemberat hisap dia. Dia tersiksa nanti, terkatung-katung nasibnya di dalam barga. Makanya saya bilang sama teman-teman, antum-antum yang hari ini punya utang jangan anggap remeh, jangan bekelit, kata orang Melayu. Apa? Jangan bekelit, banyak alasan gitu. Bisa jalan-jalan tapi tidak bisa bayar utang, itu memalukan. Gitu kira-kira ya. Oke, semoga Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, yang berkah untuk ayahnya. Tadi saya cerita itu teman saya 2012 ya. Itu ceritanya asli. 86 juta hutang orang sama dia. Nggak dibayar-bayar, sudah ditagih pakai polisi, pakai tentara, pakai macam-macam, didekatin. Nggak. Akhirnya dia bilang, udah saya ikhlaskan aja lah. Diganti Allah 800 juta. Oke. Waalaikumsalam. Jadi jangan anggap remeh utang ya. Mudah-mudahan kita nih dijauhkan Allah lah. Hidup tenang tanpa hutang. Apa? Hidup bahagia tanpa pura-pura. Hidup bahagia tanpa riba. Hidup berkah di jalan Allah. Istiqomah sampai jannah. Hidup berkualitas. Tenang tanpa hutang. Bahagia tanpa riba dan pura-pura. Rezeki berkah di jalan Allah. Istiqomah sampai jannah. Sedekah. Udah siap makan berarti ini. Gitu kira-kira teman-teman semua.
Pak Dokter, jazakumullah khair, tempatnya banyak yang tanya ini tempat apa Ustaz? Nah, saya jelaskan ya. Di sini nanti akan ada rumah makan Narendang. Nendang rasanya. Oh, iya. Hati-hati ya, kalau tidak siap kena tendang di sini. Di sampingnya ada hotel rumah makan juga Bandarasa. Jadi ini kuliner Nusantara. Insya Allah dari Aceh sampai Papua ya Pak Dokter. Yang ketiga ada Hotel Zawani. Hotel Zawani ini singkatan dari Zaki, Wahyu dan Nita. Narsis ya, tidak apa-apa lah. Zawani. Jadi ini ada di Jalan Kalimantan. Jalan Kalimantan, Bandung ya. Yang ada di Bandung silakan merapat ke Narendang atau ke hotel. Ini satu lokasi semuanya ya Pak Dokter ya. 3 tempat di satu 3 brand di satu lokasi. Jadi paskas Bandung kalau mau merapat di sini boleh ya. Jangan ngutang tapi ya. Instruksi saya tidak boleh ngutang. Bayar apa? Bayar. Nah, gitu ya. Ini promosi Ustaz, enggak iklan terang-terangan. Tadi malam udah ngomong dari voice sama Dokter Wahyu. Kalau orang tuh Insta story berapa 15 detik kan? Ah, ini berapa jam nih endorse ya? Insya Allah lah nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang lagi. Saya canda. Nah, Pak Dokter ini tak bisa diketik, dilajakannya bingung gitu kan? Nggak. Ini saya datang ke sini silaturahim, ikut bantu promosikan usahanya kawan, saudara. Semoga makin berkah, makin luas manfaatnya, makin banyak buka lapangan pekerjaan. Bisa semakin banyak zakatnya, banyak infaknya, banyak sedekahnya. Karena kiai saya, Kiai Hasan Abdullah Sahal, kiai kami semua ini berapa alumni di Gontor ngajarkan, nak kalau kamu berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang banyak berzakat, banyak berinfak, banyak berwakaf. Kiai Hasan ngasih saya doa begitu. Apa doanya? Ya Allah jadikanlah hamba dan anak cucu keturunan orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf. Oh, keren tak doanya? Gimana doanya? Ya Allah jadikanlah hamba dan anak cucu keturunan hamba menjadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf. Amin Allahumma. Yuk ikut saya. Ya Allah, jadikanlah hamba dan anak cucu keturunan sampai hari kiamat menjadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Tepuk sebelahnya bilang dikabulkan Allah insyaallah. Semua doanya dikabulkan Allah. Makbul insyaallah. Banyak berzakat, banyak berinfak, banyak berwakaf. Itu keren atau keren sekali? Keren atau keren sekali? Itu baru saudagar, itu baru pengusaha. Tembus omset, biasa, dosa jadi orang Islam. Ngomong omset juga mereka. Kita sebagai orang Muslim ngomongnya berapa zakatmu bulan ini, berapa wakafmu bulan ini, berapa infakmu, itu baru gini. Kalau kata Piramli, ini macam apa? Ini macam apa kata Piramli? Ini macam ya, oke? Sip. Kita sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo ulang biar tempat ini penuh berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Allah mudahkan urusan kita hari ini. Semoga acara hari ini, grand opening Narendang, kemudian Rawani Hotel dan juga Bandara Sa diberkahi Allah, diridhoi Allah. Kita semua yang hadir hari ini juga diridhoi Allah. Dijadikan bisnis, usaha ataupun apapun yang sedang kita kerjakan menjadikan kita semakin dekat dan taat pada Allah. Dan kita dijadikan Allah sebagai orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.